sebelumnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi saya undang semua berdiri, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan saya mohon kepada Tante Asi untuk memimpin lagu ini. Jadi sekdes kami juga saat ini sedang sakit. Jadi kami sebagai wakil dari aparat desa mohon maaf bila ada kekurangan dalam pelayanan atau dalam kegiatan kami yang sederhana ini. Baiklah, untuk segera kita mempercepat waktu kita, kembali saya serahkan kepada pengelola. Sekarang sudah 30 tahun lebih nih. Jadi wajar peningkatan warganya bertambah banyak, dan kegiatan ekonomi kita semakin beragam. Kalau dulu kita cuma mendulang yang bertanam padi gogo, kemudian kegiatan-kegiatan lain. Ya, alhamdulillah sekarang sudah banyaknya perbauran, jalan yang makin bagus, semakin maju kecamatan, khususnya desa Kampung Kanan. Perubahan ekonomi pun semakin maju dengan adanya masuknya kelapa sawit, ya, ditambah dengan jagung yang dimana sekarang jadi nomor 2 penghasilan selain sawit. Dulu kacang tanah, ya, ingat pada kacang tanah. Sekarang kacang tanah tergeser kan adanya jagung ini. Jagung adalah merupakan kebutuhan sekarang, kebutuhan nomor 2, karena jagung adalah untuk makanan ternak khususnya. Selama ini mungkin di Hampang, khususnya Kecamatan Hampang, nomor 2 luar biasa itu nomor 1 Kabupaten Kota Baru untuk luas tanamnya, nomor 2-nya di Senayam. Nah, makanya untuk itu bagaimana caranya kita lebih meningkatkan produksi kita yang selama ini stagnan. Artinya maksudnya itu kita akan memperbaiki jarak tanam, kemudian kualitas daripada hasil itu harus kita perbaiki. Karena selama ini kita kan masih tapi semakin hari semakin kita belajar, mudah-mudahan semakin bagus produksinya. Tanaman jagung ini untuk tahun kemarin ada berapa? Ada 2000 ya, 2000 hektar dengan berapa gamutan? 15 gamutan. Untuk Hampang
Nah, ada 88 kelompok dengan jumlah kelompok tani sekian dengan luas tanam kali satu hektarnya itu 2000 hektar kurang lebih kali satu hektarnya kali 7 ton ya. Berapa ribu keluar produksi hampang coba 100 ya kurang lebih 14.000 ton coba ikut menyumbang produksi jagung. Coba bayangkan. Nah, untuk itu bagaimana kita caranya untuk bisa ini agar produksi dan kuantitas produksi kita lebih bagus lagi, maka mari kita sama-sama belajar memperbaiki cara tanam kita. Yang selama ini kita kan biasakan tanam biasalah jarak tanam sekian. Tulisan bungkus jagung itu kan 10 ton, 12 ton, 11 ton kan. Setelah kita di lapangan, karena kita jauh. Karena apa? Karena itu ada penelitian yang mana kelihatannya adalah perawatannya luar biasa. Namun silakan Pak, informasi tentang. Ya, terima kasih Pak kesempatan diberikan kepada Ulun. Perkenalkan nama Ulun dulu, Buslau Pak. Ketua kelompok Tani Anugerah. Pak, lika-liku bertanam jagung Pak, pengalaman kami di sini. Ulun sampaikan beberapa tahun yang lalu, sekitar setahun yang lalu, kita memang di sini ada problematika keterkaitan hama tikus. Maka boleh dikatakan di kelompok Ulun itu banyak yang gagal. Bahkan yang menanam padi pun di luar daripada program kelompok tani juga ada yang gagal. Nah, selama ini kami memang untuk pembasmi itu belum ada rumusan Pak. Maka harapan kami pada hari ini Bapak bisa setelahnya memberikan masukan dan bisa mengantisipasi ke depannya kalau muncul hama seperti itu. Satu, yang kedua Pak, jagung ini sebenarnya untuk masyarakat Kecamatan Hampang ini sebelum munculnya sawit harga memadai, wah sangat bagus Pak prospeknya. Dan kebetulan didukung juga dengan adanya lahan. Keterkaitan dengan lahan Pak, ada problem di masyarakat, problem masyarakat bukan di masyarakat, problem masyarakat di sini jujur saja ulun sampaikan, yang mudah-mudahan nanti bisa disampaikan ke atas, karena masih dihantui dengan adanya kawasan. Terus yang ketiga Pak, kami masyarakat Jantung Kanan khususnya Hampang juga memang keterkaitan dengan tanaman jagung ini, dasar mereka senang, sangat membutuhkan bimbingan, masukan, saran, kritikan dari pihak pemerintah, sehingga produktivitas kedepannya itu memang mereka inginkan lebih baik. Meskipun Bapak tadi sampaikan bahwa teori itu kadang-kadang tidak sama dengan praktek, jujur Pak, itu kami alami baik. Nah, jadi tapi ulun berharap juga ke depan tuh hasil teori dengan praktek tuh bisa matching baik. Nah, jadi program pemerintah jalan, masyarakat makmur baik. Nah, ini harapan ulun. Barangkali ini aja yang dapat ulun sampaikan. Salah dan hilaf. Terima kasih Pak. Luar biasa. Makanya bagaimana caranya kita, mari kita sama-sama berbagi, biar praktek kami teori yang kebayanya ini, ayo kita sama-sama satukan misi kita. Artinya kalau di prakteknya begini, kami di teori begini, kalau itu pun ada kesalahan bagi kami yang menyampaikan, mohon dikoreksi, karena kita sama-sama manusia itu pasti ada ininya. Nah, kan 30 itu yang paling tinggi aja tadinya 15 ukur ya tanamnya. Nah, jadi yang di sini kita tambah ke sini,
Kalau kita total keseluruhan populasi tanamannya itu lebih dari 200.000 batang. Kalau kita pakai jejer lagu, tapi kita bengali sedikit, tapi kita nyaman Jarak tanam ya, karena kalau jumlah tanaman per hektar itu banyak, otomatis buahnya banyak. Nah, kenapa pemerintah menganjurkan menanam berbaris buat jarak tanam sesuai? Untuk DRDK tahun 2022 kemarin, karena tahun sebelumnya kami belum menginput di Simlutan data-data kelompok tani, anggota kelompok tani itu, jadi kami harus menginput dulu data di Simlutan seluruh anggota, baru kami bisa menginput data jumlah pupuk di RTKK. Dan itu dua website yang berbeda yang dimiliki oleh dua bidang yang berbeda dari bidang. Sebenarnya Pak, kalau pian berminat, ada yang namanya di situ. Nah, ada di situ namanya organik cair, organik granul. Untuk tanaman pangan sendiri, sebenarnya dia diberikan rekomendasi urea, NPK, sama pupuk organik. Jadi ada dari 3 poin materi yang disampaikan tadi. Yang pertama tadi sebenarnya kita ingin berbagi pengalaman, tapi karena ada diberi kesempatan, jadi kita ada lagi memberi pengalaman. Karena kita dari tahun 2014 kita sudah terlibat menanam jagung. Tetapi karena kita belum tahu cara-caranya kayak apa, belum bisa maksimal yang sesuai dengan diharapkan hasilnya. Tapi walaupun demikian, tetap semangat, tetap terus menanam sampai sekarang, yaitu penanaman. Kalau yang kedua masalah hama, itu masalah hama tadi kami juga banyak mengalami. Karena kenapa? Kami sendiri terjun di lapangan menanami, tapi tidak sesuai dengan apa yang diajarkan. Banyak yang belum sampai ke situ. Karena kenapa? Karena kekurangan ilmunya lah dari kami untuk menangani hama-hama itu. Kalau kayak semacam tikus, semacam warik itu kami sedikit ada. Tapi kalau kayak hama-hama kayak bahan ulat apa tuh memang sangat kesulitan. Kami belum tapi memahami sana. Karena jujur baru pertama kali ini untuk pelatihan intek untuk pertanian di desa Gantung Kanan. Nah, walaupun kita memang ada pernah mengikuti, tapi kada maksimal. Jadi itu. Terus yang ketiga, poin yang ketiga, ada tadi itu yang ada banyak pertanyaan dan masukan sedikit. Pertanyaan saya yang pertama, kartu tani itu sudah keluarkah atau belum? Tuh, lah. Yang kedua, memang tadi sudah sampai oleh Ibu, tapi kita kasih pencatat. Berapa galang dapatnya? Berapa dapatnya per kakak pupuk bersubsidi buat kelompok? Berapa dapatnya? Yang ketiga, harga bersubsidi itu berapa yang bisa kita bayar langsung dari petani ini? Yang keempat, titik koordinat tadi, jujur Bu, kami sudah minta, tapi sesuai persamaan kekawanan tadi, ada yang belum paham untuk mencari titik koordinat. Jadi kemungkinan kita perlu bimbingan supaya kami bisa menemukan titik koordinat itu. Selanjutnya ada tadi mewakili dari pertanyaan yang diminta ditanyakan oleh ada dari pihak desa. Kalau seandainya ada umpat dalam kelompok, anggota kelompok, bisalah juga menukar pupuk yang bersubsidi itu. Tuh. Jadi itu pertanyaan kita. Dan terakhir ini sedikit menjelaskan Bu, karena kita termasuk dari pengurus kelompok tani Gadang Berjaya yang mulai dari 2014 semalam sampai saat ini itu masih utuh anggotanya. Cuma memang awal kita membentuk 2014 itu ada 30 orang sampai terbuat notaris. Tetapi setelah itu karena ada warga yang bertani dan kadang masuk di kelompok lain, di Gadang itu kan ada 3 kelompok, Gadang Berjaya, Gadang Mandiri, dan satunya Pak Yoga, kita kurang tahu juga apa nama kelompoknya. Nah jadi buahnya karena kadang terlibat di kelompok lain lalu meminta umpat dengan kita.
Tambahlah jadinya anggota kelompok. Dari tahun 2019 itu kita sudah masuk anggota kelompoknya 35 orang, Bu. Nah, sekarang tadi kita melihat ada 29 hajat. Kemana enamnya aku kada berani mempertanggungjawabkan dengan anggota. Karena punyaku ini memang ada orangnya, Bu. Ada orang yang bersangkutannya. Nah, jadi itu kalau itu memang kesalahan dari KTP, kita siap memperbaiki lagi. Itu aja kiranya yang bisa aku sampaikan. Kalau mungkin ada salah hilapnya, minta maaf. Dan satu lagi, Bu Jur, Orea berapa sak, NPK berapa sak, dan itu maksudnya berapa per orang itu dapatnya, berapa kilo. Itu, Bu. Terima kasih dulu, Bu. Minta penjelasan dari dia. Pertanyaan pertama mengenai kartu tani. Ulun karena tidak membawa datanya, jadi ulun tidak terlalu untuk kartu tani. Sudah ada untuk desa Catunganan, cuma ulun rinciannya lupa karena tidak membawa hari ini. Sudah ada sebenarnya. Sebenarnya sudah ada beberapa kelompok. Cuma kemarin kan karena sudah ulun serahkan ke tempat Ibu Uli dan Ibu Aisyah, jadi ulun tidak tahu lagi apa sudah dibagikan atau belum, atau kelengkapan berkasnya seperti apa. Untuk materai, untuk yang pertanyaan materai nanti akan dipakai di formulir dari bank, Pak. Di sana ada yang datang itu kan kartu tani. Dalam kartu tani itu ada buku rekening dan ada formulir dari bank yang akan ditandatangani masing-masing orang. Itulah fungsinya materai. Dan materai itu ditempelkan nanti, baru yang tanda tangan. Dan itu juga ada yang harus diisi. Mungkin Ibu Aisyah sama belum mensosialisasikan, mungkin karena ada mungkin beberapa kelompok yang belum lengkap. Ulun kemarin karena tidak mengecek, ulun cuma berdasarkan dari fotokopi yang diserahkan oleh dari bank. Nanti silakan saya tanya lagi untuk Ibu Uli dan Ibu Aisyah apa kemarin sudah berkas sudah ada kita. Untuk harga HOT, ini harga HOT yang dari tahun kemarin, cuma mungkin itu harus dikalikan 50 mungkin. Itu harga HOT dari kementerian harus dihitung dikali dengan 50 kilo, Pak. Kan itu satu sak 50 kilo, itu harga per kilo. Itu harga per kilo 2.250 itu. Dikalikan 50 baru paling kemudian ketemu nanti kira-kira berapa harga per 50 kilo itu harga per sak. Untuk RDKK, Bu, karena ulun ini tidak membawa berkasnya, tidak membawa datanya, dia langsung dicek di RDKK. Kan di RDKK itu ada tertera masing-masing petani berapa sak yang dapat. Kalau rekomendasi pemupukan itu ulun karena satu orang petani itu jatahnya 2 hektar, jadi 1 hektar ulun pakai untuk perkebunan, 1 hektar untuk pakai tanaman pangan. Tapi mungkin itu berbeda, Bu, karena untuk tanaman pangan pada musim tanam pertama kalau tidak salah ulun memakai rekomendasi padi. Pada musim tanam kedua ulun pakai rekomendasi jagung. Jadi itu untuk 1 hektarnya, dalam 1 hektar itu. Jadi 1 hektarnya nanti kan pakai NPK. Jadi itu jelas di situ. Untuk ureanya yang jagung 250 berarti kan 5 sak itu. 300 NPK-nya 7. Jadi yang harus dilihat di situ di RDKK-nya masing-masing total. Kan RDKK itu ada nama petani, ada musim tanam pertama, musim tanam kedua, terus ada total. Total itulah yang dilihat per orang. Yang ulun catat di sini ini total keseluruhan kelompok tani. Ulun tidak mencatat total per orang, jadi silahkan cek di RDKK. Itulah pentingnya kelompok tani memiliki arsip RDKK setiap tahunnya. Jangan sampai dia datang ke kios tidak tahu RDKK-nya. Itu dasar buah pian membawa ke kios. Berapa ulun bisa membeli pupuk?
Masalahnya kalau kada bisa lebih pas kurang ada Untuk tahun ini mungkin pian agak lebih banyak di NPK. Karena NPK kalau secara total digabungkan NPK-nya 600. Karena selama kita bertanam jagung itu tadi kuncinya 3: bersih, memupuk, menyemprot anunya, pasti panen biar asal ya itu tadi selain hama tadi ya, selain itu pasti panen. Sedikit banyaknya panen biar